Saudara-saudari terkasih, umat beriman dimanapun saudara berada, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan KRT pada hari ini sesuai bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 13. Tema renungan ini saya beri judul Hidupku Batu Loncatan atau Batu Sandungan. Saudara-saudariku, fokus pada diri sendiri dan lupa pada pentingnya pertumbuhan iman sesama mungkin merupakan kelemahan yang umum dalam persekutuan kita. Saya pikir dalam hidup ini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah pengetahuanku yang kuekspresikan melalui perkataan atau perbuatan, baik secara langsung di dunia nyata maupun di dunia maya, berguna menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk membangun dirinya, ataukah sebaliknya hal-hal itu telah menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan iman sesamaku. Tulisan Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 13 yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan di atas, dan melaluinya kita diharapkan memperoleh hikmat ilahi sebagai panduan di dalam tindakan-tindakan praktis kita setiap hari. Lebih khusus ketika kita hidup bersama orang-orang banyak yang pengetahuan dan pemahaman iman Kristianinya belum berkembang dengan baik itu menyangkut hal-hal rohani maupun hal-hal lainnya. Artinya melalui tulisan ini Rasul Paulus mengarahkan kita untuk hidup bukan hanya bagi pertumbuhan iman kita sendiri, tetapi juga hidup untuk pertumbuhan iman sesama kita. Itulah yang disebut kasih. Jadi pengetahuan baik, tindakan baik, dan perkataan baik kita tidak boleh dilepaskan dari motivasi kasih untuk bertumbuh bersama dengan orang lain. Sesuatu yang kita lakukan dari pengetahuan kita tanpa kasih berpotensi menjadi batu sandungan. Saudara-saudariku, secara faktual Rasul Paulus tidak hanya berbicara menasihati umat percaya mengenai berbela rasa dengan yang lemah imannya, namun ia sendiri mencontohkannya di sepanjang pelayanannya. Dalam banyak hal ia mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi sesama dan demi Injil tentang Kristus yang ia beritakan. Saya yakin kita sama-sama paham bahwa dalam hidup ini tidak semua hal baik yang kita ketahui dan lakukan menjadi baik untuk semua orang dan dalam segala situasi. Sesuatu kebaikan kadang tidak bisa disebut kebaikan tanpa mendudukkannya pada sebuah konteks. Saya beri contoh yang ekstrim. Suatu hari saya menyemprot rumput di kebun menggunakan Roundup, obat pembunuh gulma. Itu baik dan berguna. Roundup itu efektif membunuh rumput dan sekaligus menghemat tenaga saya dibandingkan saya mencabut rumputnya satu persatu. Nah, Roundup itu baik dan berguna dalam konteks membunuh rumput di kebun. Namun setelah saya memakainya, saya tidak boleh menyimpan Roundup itu sembarangan. Saya harus menjauhkannya dari jangkauan anak-anak saya. Sebab jika tidak, anak saya yang belum paham bahwa itu racun akan menjadikannya sebagai mainan. Hal itu bisa membunuhnya. Roundup yang tadinya baik dalam konteks membunuh rumput di kebun berubah menjadi tidak baik karena saya membawanya ke rumah dan menyimpannya sembarangan sehingga berbahaya bagi anak-anak saya. Sikap saya yang tidak bijaksana dalam memperlakukan Roundup membawa keburukan pada konteks yang berbeda. Itu baru salah satu contoh dari banyak hal baik yang tidak bisa baik untuk semua orang dan dalam segala situasi. Perhatikan juga barang-barang lainnya di rumah kita, mulai dari obat-obatan, alat-alat elektronik, senjata tajam, dan lain sebagainya. Selalu ada tulisan yang mengatakan, hati-hati, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan di tempat yang kering, hindari terkena matahari langsung, dan lain sebagainya. Sejatinya hal-hal tersebut baik adanya, tetapi jika penggunaannya di luar konteks serta batasan yang ditentukan, maka hal-hal itu akan menimbulkan bahaya dan kerugian. Apakah dengan demikian kita harus membuang barang-barang itu? Tentunya tidaklah demikian. Kita hanya perlu bijaksana menggunakannya sesuai petunjuk waktu dan tempat agar hal-hal itu bermanfaat. Saudara-saudariku, nampaknya pengertian serupa bukan saja berlaku untuk hal-hal materi sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga berlaku bagi cara kita menggunakan pemikiran dan pengetahuan rohani yang kita miliki. Selaku orang tua misalnya,
Tidak semua hal-hal baik yang dipikirkan oleh orang tua pada saat ini baik untuk disampaikan kepada ukuran seorang anak. Kepada anak-anak mustahil kita berkata, menjadi Kristen itu berarti kita harus pikul salib. Jika kalian tidak bersedia pikul salib, berarti kalian tidak cinta Tuhan. Pikul salib itu artinya menderita sengsara buat Tuhan. Walaupun pernyataan seperti itu benar untuk ukuran orang yang sudah dewasa dalam iman, namun bagi ukuran anak-anak, pengetahuan yang demikian kedengaran mengerikan dan membuat mereka menjadi tidak ingin ikut Tuhan. Iman mereka tidak bertumbuh dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman yang tepat yang dapat mereka terima. Yang mereka perlukan adalah pengajaran bahwa mengikut Tuhan itu menyenangkan, ikut Tuhan itu membuat hidup kita diberkati, dilindungi, dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa itu pun tidak selalu demikian. Namun demi mereka, kita perlu menyesuaikan pengajaran kita sampai pada level yang bisa mereka terima. Perlu dicatat, ini bukan mengenai mengubah ajaran Tuhan atau mengarang-arang ajaran yang tidak diajarkan Alkitab, tetapi ini mengenai bagaimana bertindak bijaksana agar pengetahuan dan tindakan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudariku, dari contoh di atas jelas bahwa pengetahuan iman kita dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain jika kita tidak bijaksana dalam mempraktekannya dan mengajarkannya kepada sesama. Di sini kita membutuhkan hikmat untuk dapat menerapkan pengetahuan kita pada waktu, tempat, dan orang yang sesuai. Pokok pikiran seperti itulah yang ditekankan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 13. Ketika orang percaya di Korintus mempersoalkan atau memperdebatkan soal makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, apakah orang Kristen boleh memakannya atau tidak? Bagi mereka yang telah memiliki banyak pengetahuan Alkitab dan pertumbuhan iman yang baik, soal makan daging bekas persembahan berhala bukan suatu masalah. Mereka memakannya. Mereka yakin bahwa sesungguhnya tidak ada berhala. Mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah. Sekalipun ada banyak berhala palsu yang orang perlakukan sebagai Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu hanya benda mati yang tak berdaya dan tak berpengaruh apapun. Namun tidaklah demikian halnya dengan iman para pemula dan simpatisan Kristen. Orang-orang ini masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa penyembahan berhala itu real, maka daging bekas penyembahan kepada berhala itu tidak boleh dimakan. Jadi jika ada orang Kristen yang kuat imannya memakan daging berhala, maka hal itu akan menjadi suatu batu sandungan bagi orang-orang yang lemah imannya ini. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihati agar orang yang lebih kuat imannya tidak boleh sengaja memakan daging bekas persembahan kepada berhala, sebab tindakan itu akan menggoncangkan iman orang yang lemah, dan dengan jalan itu ia berdosa kepada Tuhan. Intinya, saudara-saudariku, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi hanya karena soal makanan dan soal minuman. Rasul Paulus berkata pada ayat yang ke-8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudara-saudariku, persekutuan orang beriman harus menjadi tempat saling melengkapi dan membangun di dalam kasih. Kebersamaan ini penting, sebab ibadah yang benar bukan hanya bersifat individual vertikal, mementingkan kepuasan persekutuan pribadi dengan Tuhan semata, melainkan segi horizontal, saling mengasihi, memperhatikan, dan membangun pun sama pentingnya. Orang yang hanya memikirkan pemahaman dan keadaannya sendiri lalu melukai hati sesamanya juga berarti telah melukai hati Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 13 Rasul Paulus berkata, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Kiranya hal itu menginspirasi kita semua demi kasih kepada sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan memberkati. Amin.